Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alfred Romania dengan NIM 011. Saya Rizka Amalia Zulfa dengan NIM 016. Saya Farah Media Rahma dengan NIM 20. Saya Muhammad Abdul Jalil dengan NIM 033. Baik, kita akan mempresentasikan fungsi perencanaan dalam manajemen. Hari ini kita akan membahas fungsi perencanaan dari manajemen. Yang pertama, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses merumuskan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan di masa depan. Perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Fungsi ini melibatkan analisis situasi, penentuan prioritas, serta identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang baik, manajer dapat mengarahkan kegiatan organisasi secara terstruktur, mengoptimalkan sumber daya, dan meminimalkan risiko, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Dengan rencana tindakan, manajer dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja tim dan mencapai hasil yang diinginkan. Contoh dari rencana tindakan adalah yang pertama, analisis dan tujuan, yang kedua ada strategi dan pelaksanaan. Analisis dan tujuan, di mana perusahaan melakukan survei yang menunjukkan pelanggan menginginkan pelayanan lebih cepat dengan tujuan mengurangi waktu tunggu sebesar 20% dalam 6 bulan. Lalu yang kedua ada contoh dari strategi dan pelaksanaan. Perusahaan meluncurkan sistem pemesanan melalui aplikasi seluler dan memberikan pelatihan kepada barista untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan dilakukan melalui analisis data pemesanan dan umpan balik pelanggan. Indikator kinerja yang digunakan mencakup waktu tunggu rata-rata dan kepuasan pelanggan yang berhasil meningkatkan pengalaman dan penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dasar pemikiran perencanaan. Nah, jadi apa sih itu dasar pemikiran perencanaan? Jadi, dasar pemikiran perencanaan itu berakar pada kebutuhan untuk mencapai tujuan secara sistematis dan terorganisir dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, hal ini itu tuh didasarkan pada asumsi bahwa masa depan itu dapat diprediksi dalam batas tertentu dan bahwa tindakan yang terencana dengan baik itu dapat mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Perencanaan itu juga berfokus pada identifikasi masalah, peluang, dan potensi resiko, serta penyusunan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapinya, sehingga organisasi itu dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mencapai tujuannya secara optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan target dan tujuan. Dengan cara menentukan tujuan yang akan dicapai, sehingga langkah-langkah itu terfokus pada tujuan tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan, yaitu mengkaji faktor-faktor yang dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan agar bisa diperhitungkan dalam rencana. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu dengan cara mengkaji faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian tujuan agar bisa diperhitungkan dalam rencana. Yang ketiga yaitu opportunity, yaitu peluang, yaitu dengan cara menganalisis suatu situasi atau kondisi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu dengan memahami sumber daya seperti mengikuti tren pasar atau perkembangan teknologi yang baru. Yang terakhir yaitu threats, yaitu dengan menganalisis situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dengan cara memahami kendala yang akan dihadapi kemudian. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan rencana, yaitu menyusun langkah-langkah yang konkret dan strategi yang tepat dengan cara mempertimbangkan analisis SWOT tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan bahasan mengenai jenis-jenis perencanaan dalam manajemen. Di sini ada 3 jenis-jenis. Yang pertama adalah perencanaan strategik.
Perencanaan strategik adalah perencanaan yang berfokus pada tujuan jangka panjang perusahaan atau organisasi. Jenis perencanaan ini berusaha menentukan arah perusahaan ke depan, termasuk visi, misi, dan tujuan utama. Perencanaan strategik biasanya berlangsung dalam jangka waktu 3-5 tahun atau lebih dan melibatkan analisis mendalam terhadap lingkungan internal maupun eksternal, seperti analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Contoh perencanaan strategik adalah menentukan area pasar baru, produk baru, atau merumuskan kebijakan besar untuk memenangkan persaingan. Yang kedua adalah perencanaan taktik. Perencanaan taktik adalah perencanaan jangka menengah yang lebih spesifik dari perencanaan strategi. Perencanaan ini mendetailkan langkah-langkah dan metode yang akan dilakukan dalam jangka waktu menengah, biasanya dalam kurun 1-3 tahun. Taktik ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan strategik dengan cara yang lebih terukur dan jelas. Contoh dari perencanaan taktik ini adalah pengembangan program pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan karyawan atau pengaturan sumber daya yang lebih efisien untuk mendukung produksi. Yang ketiga adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang berfokus pada aktivitas harian dan mingguan yang berhubungan langsung dengan operasional atau kegiatan rutin organisasi. Perencanaan ini lebih terperinci dan mencakup proses-proses hari-hari agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana taktik dan strategi. Jangka waktu perencanaan operasional biasanya dalam kurun 1 tahun atau kurang, dan mencakup detail seperti alur kerja, jadwal, dan standar pelaksanaan. Contoh perencanaan operasional adalah jadwal produksi, jadwal pelayanan pelanggan, atau perencanaan shift karyawan. Dari ketiga jenis perencanaan tersebut saling berkaitan dalam manajemen organisasi. Perencanaan strategik menetapkan tujuan jangka panjang, perencanaan taktik menetapkan langkah-langkah jangka menengah untuk mendukung strategi, dan perencanaan operasional memastikan aktivitas sehari-hari berjalan sesuai rencana agar tujuan dapat Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan tim kami. Perkenalkan, nama saya Alfi.